Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our YouTube channel KKN Kelompok 23 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini, kami akan menayangkan beberapa video yang bermanfaat pastinya buat kita semua. Tetap support dan subscribe YouTube channel kita ya guys. Nah, sekarang kami akan menayangkan video yang berjudul Membangkitkan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19. Check it out! Kemunculan virus corona mulai terdeteksi pertama kali di negara Cina pada awal Desember 2019. Kala itu, sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit Wuhan dengan gejala penyakit yang tak dikenal. Kemudian, sebuah penelitian menemukan coronavirus berasal dari hewan, yaitu kelelawar. Namun, virus corona bukan hanya terinfeksi langsung dari kelelawar saja, melainkan dari spesies lain yang terinfeksi dari kelelawar dan akhirnya menyerang tubuh manusia. Apa itu corona? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, seperti infeksi paru-paru yang berat hingga bisa menimbulkan kematian. Pada banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Masuknya corona ke Indonesia. Sejak awal Januari, kemungkinan besar virus corona itu sudah masuk ke Indonesia. Hanya saja, identifikasi kasus pertama pada awal Maret itu sudah merupakan transmisi lokal dan bukan penularan kasus impor. Pada tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya, pemerintah mengumumkan ada 2 kasus pasien yang positif COVID-19 di Indonesia. Bagaimana situasi virus corona di Indonesia saat ini? Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 23 provinsi dengan jumlah yang cukup banyak dengan kesembuhan di atas angka nasional, yaitu 52,47%. Sementara itu, 11 provinsi lainnya dengan angka kesembuhannya masih di bawah angka nasional. Ini yang harus kita dorong agar angka kesembuhannya naik secara rata-rata. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan persen tertinggi dari kesembuhan COVID-19, yaitu dengan angka 97,77%. Berdasarkan dari data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus sembuh bertambah menjadi 1.489, sehingga secara total terdapat 48.466 yang sembuh dari COVID-19 di Indonesia. Dampak COVID-19. A. Sektor ekonomi. Seperti yang kita ketahui nih guys, COVID-19 ini membawa dampak yang sangat berarti khususnya di sektor ekonomi. Semua merasakan dampaknya, mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Mari kita berdoa semoga pandemi ini cepat selesai dan keadaannya akan pulih kembali. Ingat, badai pasti akan berlalu kok guys. Nah, sekarang kita masuk ke dampak COVID-19 dari segi ekonomi. Yang pertama, meluasnya PHK. Kementerian Keuangan mencatat, setidaknya ada lebih dari 3,7 juta jiwa pekerja yang kena PHK, dikarenakan banyaknya perusahaan yang menggulung tikar. Yang kedua, menurunnya wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, dikarenakan penerbangan luar negeri yang dibatasi dan tempat wisata yang ditutup. Yang ketiga, kinerja ekspor impor yang menurun drastis, sekitar 3,7% YTD. Yang keempat, pada sektor UKM terjadi penurunan aktivitas jual beli dikarenakan anjuran social distancing dari pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan yang kelima, distribusi barang terhambat. B. Kehidupan sosial masyarakat.
Beberapa dampak COVID-19 yang mengubah kehidupan sosial masyarakat yaitu 1. Parno atau curiga terhadap orang-orang di sekitar kita. Ya jelas, kecurigaan kita pasti muncul, sebab kita tidak tahu apakah si orang tersebut terjangkit virus atau tidak, apakah dia sudah mencuci tangan dengan baik, apakah droplet yang keluar dari mulutnya akan mengenai kulit kita. 2. Sebagian masyarakat yang mau mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker ketika di luar, menjaga jarak dengan sesama sekitar 1,5 meter, dan lain-lain. 3. Masih adanya masyarakat yang menganggap COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi. Contoh konspirasi yang viral yaitu konspirasi Bill Gates dan California. 4. Beribadah dari rumah saja sebagai anjuran dari pemerintah untuk mencegah terjadinya kerumunan. Yang kelima, banyaknya ulama-ulama di Indonesia yang mengeluarkan fatwa tentang beribadah di rumah saja, seperti salat Idul Fitri yang kita lakukan di rumah saja setelah fatwa ulama-ulama di Indonesia. New normal. Sampai sekarang masih ada masyarakat yang belum mengerti apa sih maksud dari new normal itu. Mereka hanya mengasumsikan new normal itu dengan keadaan yang sudah seperti biasa saja. Eits, jangan salah. Padahal new normal sendiri adalah skenario dari pemerintah untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Maksudnya, kita boleh beraktivitas di luar rumah, seperti bekerja, berjualan, bahkan beribadah, dengan catatan kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Protokol pencegahan itu diantaranya ialah selalu menggunakan masker jika bepergian keluar rumah, memahami etika ketika batuk, tidak keluar rumah jika tak memiliki kepentingan yang mendesak, rajin mencuci tangan dengan sabun atau bisa juga menggunakan hand sanitizer, dan menghindari kerumunan.